Halo, welcome to my mini vlog edisi Learning Journal part 6. Jadi di Learning Journal produksi siaran televisi ini aku bakal ngejelasin tentang konsep televisi sebagai salah satu komunikasi massa. Jadi daripada berlama-lama, kita langsung aja masuk ke materinya kali ya. Materi yang pertama yaitu tentang pengertian siaran televisi. Untuk pengertian televisi sendiri kalian pasti udah tahu dari materi-materi sebelumnya pastinya ya kan, karena ini kan berhubungan tentang televisi ya. Apalagi kayaknya tuh aku udah ngejelasin di learning journal yang pertama itu. Nah, jadi biar kalian ingat lagi nih ya, televisi itu adalah bagian dari media massa yang digunakan sebagai alat untuk menyiarkan siaran-siaran yang merupakan gabungan dari suara dan gambar-gambar sekaligus, sehingga audiensnya itu dapat menggunakan indera pendengarannya gitu serta penglihatannya dalam menggunakan televisi. Nah, sedangkan siaran televisi sendiri itu adalah proses penyampaian program, acara, atau konten multimedianya melalui gelombang elektromagnetik seperti sinyal radio yang diterima gitu oleh televisi dan ditampilkan sebagai gambar dan suara di layar televisi. Jadi siaran televisi itu penyampaian programnya gitu kepada audiens di rumah gitu. Nah, siaran televisi ini memancarkan sinyal listrik yang membawa muatan gambar proyeksi yang terbentuk melalui pendekatan sistem lensa dan suara. Pancaran sinyal inilah yang diterima oleh antena televisi untuk kemudian diubah kembali gitu menjadi gambar dan suara. Siaran televisi ini itu sesuai dengan sifatnya gitu, yang dapat diikuti secara audio dan visual secara bersamaan oleh semua lapisan masyarakat. Maka suatu siaran televisi itu tidak dapat memuaskan semua lapisan masyarakat gitu. Kalau dari konsep siaran televisi sendiri itu umumnya itu siarannya itu bertujuan untuk memberi informasi yang dapat dinikmati dan dapat diterima gitu di kalangan masyarakat. Nah, siaran televisi ini merupakan gabungan dari segi verbal, visual, teknologi, terus dimensi dramatikal. Nah, kalau dari jenis siaran televisinya gitu ya, program televisi ini tuh terbagi menjadi dua, yaitu program informasi dan juga program hiburan gitu. Nah, di sini tuh program informasi itu siarannya itu bertujuan untuk memberikan tambahan pengetahuan informatif gitu kepada khalayak gitu. Nah, program informasi ini terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu hard news. Pasti kalian udah tahu lah ya hard news itu apa. Ini udah aku jelasin dari learning journal sebelumnya, di radio juga udah ada, tapi akan aku jelasin ulang. Hard news itu adalah segala informasi penting dan menarik yang harus segera disiarkan oleh media penyiaran, karena sifatnya itu kan harus segera ditayangkan gitu agar khalayak itu tahu secepatnya. Hard news sendiri ini tuh bisa terbagi menjadi tiga. Yang pertama itu strike news, yang juga disebut dengan warta berita atau strike news case, itu yang hanya menyajikan informasi terpenting yang sedang ada di masyarakat. Nah, yang kedua itu feature. Nah, feature ini berita ringan, namun juga menarik, tidak terikat gitu dengan waktu. Terus infotainment. Nah, ini tuh siaran yang disukai oleh ibu-ibu gitu, yang informasinya itu berisi hiburan. Maksudnya apa? Apa hiburan di sini tuh maksudnya itu ya tentang seputar selebriti gitu, kehidupan selebriti seperti apa. Selain hard news, di program informasi ini juga ada soft news, yaitu segala informasi yang penting dan menarik yang disampaikan secara mendalam gitu, namun tidak bersifat yang harus segera ditayangkan gitu. Beda dengan
hard news. Nah, di soft news ini juga terbagi menjadi 4. Yang pertama itu current affair. Mungkin sebagian kalian juga baru tahu gitu apa itu current affair. Nah, current affair ini tuh format yang menyajikan informasi terkait dengan suatu berita penting yang muncul gitu sebelumnya. Nah, lalu dibuat lagi yang lebih menarik. Terus yang kedua itu ada magazine nih. Program magazine ini adalah format program yang materinya itu heterogen, terdiri dari berbagai fakta dan pendapat yang dirangkai menjadi suatu program. Terus yang ketiga itu ada dokumenter. Ini lagi akhir-akhir itu tuh lagi banyak banget kan film-film dokumenter. Nah, dokumenter ini program yang menyajikan cerita nyata yang dilakukan pada lokasi sesungguhnya yang didukung dengan narasi. Terus yang terakhir itu ada talk show. Talk show ini program siaran televisi yang mengandung ajakan gitu melakukan tebakan dengan memberikan pertanyaan untuk menguji pengetahuan seseorang atau sekelompok orang di studio gitu atau di rumah mengenai suatu persoalan. Terus selain ada program informatif, pastinya ada program hiburan dong. Nah, program hiburan ini adalah segala bentuk siaran yang bertujuan untuk menghibur audiens dalam bentuk musik, lagu, cerita, ataupun permainan. Nah, yang termasuk dalam program hiburan ini yang pertama itu ada game show. Nah, game show ini merupakan suatu bentuk program yang melibatkan sejumlah orang baik secara individu ataupun kelompok yang saling bersaing untuk mendapatkan sesuatu. Nah, dalam program ini tuh dapat dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama itu quiz show, terus yang kedua itu ada ketangkasan, terus yang ketiga itu ada reality show. Selain program permainan, juga ada program musik. Nah, program musik ini dapat ditampilkan menjadi 2 format. Yang pertama yaitu video klip ataupun konser gitu. Nah, program musik di televisi itu sangat ditentukan dengan kemampuan artis, kemampuan pembawa acaranya gitu untuk menarik audiens. Nah, terus selain musik juga ada pertunjukan. Nah, pertunjukan ini adalah program yang menampilkan kemampuan seseorang gitu atau beberapa orang pada suatu lokasi, baik di studio ataupun di luar studio, di dalam ruangan ataupun di luar ruangan. Nah, pertunjukan ini tuh misalnya kayak Indonesia Got Talent, itu kan berisi para talent yang lokal gitu kan, mereka punya sesuatu yang bisa ditunjukkan gitu. Nah, terus selain itu juga ada program drama. Nah, program drama ini adalah pertunjukan atau show yang menyajikan cerita mengenai kehidupan atau karakter seseorang gitu atau beberapa orang yang diperankan oleh pemain yang melibatkan konflik dan emosi. Program drama ini terbagi menjadi 2, yaitu sinetron dan film. Ya, kalian juga pasti tahu lah perbedaan sinetron dan film itu apa gitu ya. Karena apalagi sinetron ini banyak banget gitu disukai oleh kalangan ibu-ibu pastinya. Terus kita lanjut aja ya ke televisi sebagai salah satu komunikasi massa. Televisi sebagai media massa ini memiliki 3 fungsi utama, yaitu yang pertama adalah sebagai media penerang, pendidik, dan hiburan. Ya, walaupun kebanyakan orang membeli televisi dengan tujuan untuk mendapatkan hiburan melalui acara yang ditayangkannya, mereka tuh mengharapkan pendidikan gitu di dalam hiburan tersebut. Jadi televisi ini adalah salah satu media komunikasi massa yang paling dominan dan berpengaruh. Ini tuh memungkinkan penyiaran informasi berita, hiburan, dan pesan-pesan lainnya itu kepada audiens yang luas. Selain penyiarannya, pastinya ada teknik untuk menyiarkan televisi gitu. Nah, teknik untuk penyiaran televisi ini terbagi menjadi beberapa teknik gitu. Yang pertama yaitu teknik siaran langsung atau online. Nah, siaran langsung ini dapat dilakukan di dalam studio maupun di luar studio. Program-program siaran langsung ini biasanya itu ditentukan oleh waktu yang tidak dapat diubah gitu, dan pada saat itu juga harus disiarkan ke publik gitu. Nah, berarti antara pengambilan gambar liputan dengan penyiarannya itu bersamaan,
terus juga editingnya juga dilaksanakan secara langsung pada studio mini yang di-set di lokasi secara berlangsung. Terus panduan editingnya juga menggunakan urutan acara dan EDL, editing decision listnya itu yang dibuat oleh editor. Nah, terus liputan ini tuh biasanya berbentuk laporan pandangan mata oleh reporter TV. Selanjutnya ada teknik siaran tidak langsung. Nah, teknik siaran tidak langsung ini dilakukan saat pengambilan gambar atau liputannya itu dengan penyiarannya itu ada di tenggang waktu gitu. Nah, sehingga ada kesempatan menyiapkan program lebih baik melalui proses editing. Liputan yang dilakukannya adalah pengambilan materi siaran yang selanjutnya itu dikirim ke editor untuk dilakukan editing program. Terus setelah rekaman program diedit, lalu selanjutnya itu menjadi kaset video program atau dalam bentuk lain gitu. Nah, maka pada waktu akan disiarkannya itu kaset tersebut tuh udah siap gitu di studio pengendali dan diputar kembali gitu. Nah, terus keluaran audio dan videonya ini disalurkan ke pesawat pemancar untuk dipancarkan melalui antena. Nah, dari antena itulah dipancarkan dan diterima oleh stasiun bumi ke satelit, lalu dipancarkan ke bumi kembali dan diterima stasiun relay untuk dipancarkan ke rumah-rumah penduduk yang ada di wilayah. Terus selanjutnya itu prosedur pengoperasian. Nah, yang paling utama dari prosedur pengoperasian ini adalah keruntutan dan kesinambungan dari program siarannya. Hingga tuh nggak ada kayak jeda gambar tayangan gitu yang disiarkan ke pemirsa. Nah, makanya program siaran itu harus sudah siap gitu sebelum waktu siarannya itu dimulai. Terus yang terakhir di sini itu ada menjaga daya baterai dan persediaan video. Menjaga daya baterai ini tuh sangat penting gitu dalam pelaksanaan syuting, baik syuting di luar studio maupun syuting di dalam studio. Kenapa? Ya karena kalau misalnya baterainya itu nggak dijaga, ya maka akan terjadi drop tegangan gitu maupun arus listriknya itu dapat mengakibatkan nggak mampu gitu mensuplai energi listrik untuk keperluan peralatan elektronik dengan adaptor. Nah, dan materi yang terakhir ini ada jurnalistik penyiaran televisi. Jurnalistik penyiaran televisi ini adalah proses produksi informasi di media penyiaran seperti radio ataupun televisi. Jurnalisme penyiaran ini adalah bidang berita dan jurnal yang disiarkan di media elektronik, radio ataupun televisi. Nah, program beritanya ini pada broadcast journalism gitu. Nah, ini tuh khususnya tuh dalam penulisan naskah yang harus menggunakan bahasa yang berbeda dengan menulis berita di media cetak.